kita mau memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan bersama Vino ya. Vino, sini. Ya, kita mau memuji nama Tuhan. Hai teman-teman. Vino bilang, hai teman-teman. Hai teman-teman. Yuk kita memuji Tuhan. Yuk kita memuji Tuhan. Ikuti gerakan Vino ya. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan juga kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta Tuhan Yesus. Sekali lagi ya. Saya mau ikut, saya mau ikut, saya mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan juga kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Vino. Nah, teman-teman, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita. Berkati kami supaya kami mengerti. Amin. Vino, sini sebentar. Ibu mau tanya, Mama mau tanya. Kenapa Vino tidak ikut-ikutan cinta Yesus? Tidak ikut-ikutan bersama Yesus? Karena Yesus selalu bersama Vino selalu. Karena Yesus bersama Vino selalu katanya. Hebat. Terima kasih Vino. Sama-sama. Nah, teman-teman, Ibu juga sayang sama Tuhan Yesus. Kenapa ya Ibu sayang Tuhan Yesus? Ibu mengasihi Tuhan Yesus. Tetet, Ibu punya mainan kotak yang bisa menjelaskan. Nih, kemarin Ibu buat kotak ini. Kalian juga bisa buat mainan seperti Ibu. Nah, ini yang menjelaskan tentang kasih Allah. Ibu mau jelaskan karena sehingga Ibu bisa makin sayang sama Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Ini Tuhan itu mengasihi semua orang. Saya dan juga termasuk kamu, anak-anak semua. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan enggak? Iya. Maaf, Ibu enggak lihat. Kelihatan enggak? Nampak? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan surga juga. Nah, karena Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan mau setiap anak-anak masuk surga. Kalian mau enggak masuk surga? Ibu juga mau. Tapi sayang, ada yang menghalangi kita masuk surga. Apa ya? Ada yang tahu? Coba kalian tebak. Ada yang tahu? Iya, betul. Dosa. Teneng. Dosa
menghalangi kita masuk surga. Dosa itu apa ya? Dosa itu contohnya bohong. Bohong. Ayo, siapa yang pernah bohong? Lalu jahilin teman. Ternyata jahilin teman itu dosa ya. Lalu apalagi ya? Ngomong jorok. Suka marah-marah. Nah, ini dia. Terutama marah-marah sama mama dan papanya. Minta mainan sama mamanya belum dibelikan sudah marah-marah. Mamanya minta tolong untuk bereskan mainan, setelah main marah-marah juga. Nah, ternyata itu dosa. Semua itu membuat hati kita menjadi hitam, penuh dengan dosa. Nah, Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Apa itu maut ya? Ada yang tahu maut itu apa? Maut itu mati dan masuk neraka. Sama dengan mati dan masuk neraka. Mati selama-lamanya, tidak masuk surga. Tentu kalian tidak mau kan? Mati selama-lamanya dan masuk neraka. Tuhan juga tidak mau. Tuhan sangat mengasihi kita. Lalu Tuhan mencari cara bagaimana ya supaya kita tidak masuk neraka. Tuhan melakukan sesuatu. Kira-kira apa ya yang dilakukan Tuhan supaya kita tidak masuk ke neraka, tidak mati selama-lamanya, supaya kita bisa masuk ke dalam surga? Ada yang tahu bagaimana caranya? Iya, Allah yang ada di surga datang ke dunia menjadi manusia. Ia melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan hebat. Contohnya, air menjadi anggur. Terus apa lagi ya? Menyembuhkan orang sakit. Apalagi ya? Membangkitkan orang yang sudah mati. Dan apalagi masih banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Tapi ada satu perbuatan Tuhan yang paling hebat. Apa ya? Ya, Tuhan mau menjadi juru selamat semua orang. Saya dan kamu. Oleh karena itu, Tuhan rela mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Alkitab mengatakan, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Ia menggantikan kamu dan saya yang seharusnya menerima hukuman, dan hukuman itu digantikan oleh Yesus karena Yesus sayang kepada kita. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya dan dikuburkan. Tapi karena Dia adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, maka pada hari yang ketiga Dia hidup kembali untuk selama-lamanya.
teman-teman, apabila kamu dan saya, apabila kamu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka kamu sama dengan menerima hadiah. Nih hadiahnya. Apa ya? Tunggu dulu, sebelum kita tahu hadiahnya apa, Ibu mau kasih tahu, percaya itu apa? Ya, percaya itu contohnya begini. Seandainya papa kalian itu janji mau belikan sepatu baru atau baju baru. Walaupun papa kalian itu belum membelikan, tapi kalian percaya bahwa nanti akan dibelikan papa. Begitu juga, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Walaupun belum pernah melihat, walaupun kita belum pernah melihat, walaupun kamu belum pernah melihat, namun kita percaya. Nah, itu namanya percaya ya. Terus, ini tadi Ibu mau jelaskan tentang hadiah. Hadiah apa yang kita dapat kalau kita percaya sama Tuhan Yesus? Yang pertama, hati kita yang tadinya kotor, hitam tuh penuh dengan dosa, dihapuskan Tuhan Yesus menjadi bersih nih, putih nih. Hati kita yang kotor karena dosa dihapuskan Tuhan. Yang kedua, seperti lagunya Vino tadi, jawaban Vino tadi, kapanpun dan dimanapun kita berada, Tuhan selalu bersama kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Yang kelas besar yang sudah bisa baca, bisa dibuka ya Alkitabnya. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku di sini adalah Tuhan Yesus, dan engkau adalah saya dan kamu. Yuk kita ulangi, kita sama-sama katakan Ibrani 13 ayat 5b dengan kata aku diganti Tuhan Yesus dan engkau diganti saya. Yuk sama-sama kita katakan Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan saya. Dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Bisa teman-teman? Belum ya? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan membiarkan saya. Dan Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Udah bisa kan? Hebat! Sebagai orang yang sudah percaya, Tuhan mau kita hidup melakukan firman-Nya. Gimana ya cara melakukan firman-Nya? Semua sudah percaya Tuhan? Sudah kan? Berarti semua siap melakukan firman-Nya. Karena Tuhan mau kita melakukan firman-Nya. Nih, ada gambar Alkitab di sini. Nah,
melakukan firman-Nya tuh contohnya rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, rajin berdoa, terus jadi anak yang sabar. Anak sabar itu tentunya tidak suka marah-marah, sayang sama papa sama mama, sayang kakak dan adik, sayang semua teman. Lagi tidak suka bohong, tidak suka ngambil barang milik teman atau mencuri, dan tidak suka ngomong jorok. Apalagi ya, suka berbagi dengan teman. Karena mengasihi tadi ya, kita biasanya bagi dengan teman, berbagi sama teman. Apalagi ya contohnya ya, pokoknya selalu menyenangkan hati Tuhan. Apalagi ya, nah ini nih, anak-anak jadinya suka memuji nama Tuhan, suka bernyanyi buat Tuhan. Nah itu, ibu kangen dengar suara kalian bernyanyi. Nah tugas kalian nanti kalian bernyanyi lagu yang seperti dinyanyikan Vino tadi. Lalu di videoin ya, kemudian dikirim lewat WA grup Sion ya, biar ibu bisa melihat. Karena ibu kangen dengan kalian, mendengar suara kalian. Begitu juga Tuhan, pasti Tuhan juga pengen dong, kangen dong dengar suara kalian, suara anak-anak semua. Karena Tuhan senang mendengar puji-pujian kalian, Tuhan senang mendengar puji-pujian kita. Nah teman-teman, cerita kita sampai di sini ya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Pagi ini kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah memuji nama Tuhan. Kiranya kami bisa mengerti teladan yang telah Tuhan berikan, contoh yang telah Tuhan berikan melalui cerita tadi. Kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin sayang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak di masa pandemi ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan sertai terus mereka, berikan kekuatan dan kesehatan sehingga anak-anak terhindar dari COVID-19. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat dan selalu cinta Tuhan Yesus. Cinta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bye.